Knives Out Glass Union. Ini baru film detektif, bro. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian. Dan gua Faris. Hari ini kita akan ngebahas menarik tentunya, film detektif terbaik sih menurut gue. Salah satu yang terbaik di tahun 2022. Dan masih diperanin sama Daniel Craig ya. Masih ada yang baru deh ini, Edward Norton. Ternyata Iya, banyak yang baru ada semuanya kecuali Dave Bautista juga. Iya ada. Semuanya baru kecuali detektifnya gitu loh. Dan beda banget feelsnya menurut gue untuk yang kedua Glass Union ini. Dan ceritanya juga menarik sih, unik gitu loh. Kalau gue bilang kayak ada unsur komedinya lebih kental lah menurut gue dibanding yang pertama gitu. Lebih banyak sih ini mah. Lebih banyak banget gitu. Sinopsisnya itu si Beniot Blanc ya, si detektifnya itu kembali mengungkap kasus misteri yang kematian dari ini spoiler nanti ya. Pokoknya ada salah satu kematian lah. Jadi kayak main game gitu mereka. Kayak game itu mencari siapa pembunuhnya, tapi ternyata ada yang mati beneran gitu. Iya. Nah, disitulah akhirnya menjadi sebuah misteri yang harus dipecahkan saat itu juga. Tapi di sini gila komedinya lucu banget anjir, parah dah. Bener-bener semuanya lucu dah karena kan karakternya di sana nyentrik juga kan orang-orangnya. Kan orang-orang terkenal, selebriti gitu-gitu. Jadi karakternya nyentrik semua. Terus Benoit Blancnya juga lucu juga dengan witty-nya dia, kepintarannya dia gitu. Nanggepin karakter-karakter yang di sana. Tapi lu gimana Fed? Kalau lu dari lu nonton yang pertama ya, terus lu nonton yang kedua? Nonton gua nonton berarti maraton nih. Jadi gua langsung bisa bedain. Mungkin kalau lu kan pada lupa-lupa gitu ya. Iya. Tapi kalau menurut gua memang misterinya itu lebih susah ditebak di yang pertama sih kalau menurut gua. Karena menurut gua udah yakin nih ini pasti nggak mungkin, tapi gua masih bingung gitu gimana cara nge-reveal misterinya. Dan gue cukup shock juga sih pas nonton, kayak anjir ternyata cara dia ngungkapinnya begini gitu. Itu lumayan gak ketebak. Nah kalau di kedua ini sebenarnya gue udah tahu nih kayaknya pasti bakalan dia ini, nggak mungkin orang lain. Soalnya susah kalau orang lain gitu. Kayaknya gue gak tahu sih, gue lupa inget ya. Yang pertama itu detektifnya tuh si Blanknya itu sifatnya kayak gini gak sih? Sama, cuma lebih ini komedinya lebih banyak aja sih. Dia lebih banyak ngelucunya, lebih banyak santainya. Yang pertama juga sedikit santai sih. Maksudnya kayak dia kayak udah tahu semuanya. Cuma tinggal mainin kartunya aja di terakhirnya, ntar di reveal gitu. Sama sih sebenarnya. Dan Netflix ya deal tuh $400 juta untuk film kedua dan ketiganya bro, yang nanti akan keluar di tahun 2024. Iya. Gila emang Netflix. Ini udah lagi ditulis katanya sama Ryan Johnson. Oh iya. Gila. Dan Daniel Craig-nya jadi sutradara. Anjay. Oh iya. Aduh jadi takut anjay. Ya. Kenapa? Ya udah bagus dua-duanya. Ryan Johnson juga gila. Ya gue setuju sih. Malah kalau dipindah tangan gue yakin pasti akan beda dikit lah. Atau beda secara directing. Atau mungkin dia si Daniel Craig bakal balikin lagi tone lebih dark. Kan dia biasa main James Bond tuh. Iya. Tiba-tiba jadi actionnya lebih ada gitu loh. Ya gue gak tahu sih. Emang yang kuat sih di penulisannya sih dari yang satu kedua ya. Iya. Karena kan misteri dan juga plot twist gitu kan. Terus ada unsur menggalinya gitu, ada yang di reveal. Tapi apa ya? Kalau yang direct itu gue Daniel Craig lumayan ini sih. Jadi kayak sedikit takut dan penasaran juga sebenarnya. Apa akan sesuai ekspektasi atau sesuai yang sudah dibuat sebelum-sebelumnya gitu. Karena ini bagus banget ya. Nah selanjutnya, untuk fakta selanjutnya tuh ada cameo Joseph Gordon-Levitt. Gila, ini aja cameonya Joseph Gordon-Levitt bro. Suara jam dong. Padahal itu gue juga bisa ngisi gitu loh. Gak dibayar deh. Gak usah dibayar aja. Kayak homeless juga bisa dah. Ini Joseph Gordon-Levitt bro. Iya, sama ada beberapa referensi sih. Tapi kalau misalkan nama lu disebut gitu di film gak bayar kan ya? Hah? Kayak Maksudnya? Jared Leto. Oh enggak lah. Harusnya. Ya itu lucu juga sih. Kayak salah satu senjata komedinya kan, ada salah satu jadi plotnya juga kan. Iya. Yang sausnya Jeremy Renner. Itu kocak anjir. Iya gue suka sih part-part itu sih yang Jared Leto juga sih. Dan banyak reviewer yang lebih suka sama yang pertama dibanding yang kedua. Netizen juga banyak. Iya, reviewer beberapa, bukan reviewer sih ya, netizen lebih tepatnya ya. Gue baca-baca di Twitter gitu ya. Dan ya sebenarnya selera juga sih ya. Kalau menurut gue sih.
Iya, selera sih. Karena udah beda kan dia udah dibuka juga, Rian Johnson-nya bilang dia mau tone-nya berbeda gitu kan. Jadi kayak bukan tone yang sama terus lu jadi bisa bandingin bagusan yang pertama sama yang kedua gitu loh. Iya. Tone-nya sih udah beda gitu loh, dibuatnya beda. Orang di sini juga baru banget. Maksudnya masih genre masih whodunit, masih apa yang melakukan ini, cuma cara dia menjelaskan, cara dia membuka apa yang nge-reveal-nya tuh beda banget kan, karena diceritain di perspektifnya satu karakter ini si Andy-nya. Kalau yang di pertama kan baru dari otaknya si Benoit Blanc kan. Kayak dia ngasih tahu lu yang kayak gini. Tapi kalau di sini ada dia kerja sama satu orang dan satu orang itu ikut membantu, itulah intinya. Dan gimana untuk film ini ya? So far ada yang lu nggak suka nggak dari film ini? Kalau gue nggak sukanya lebih ke endingnya ya sih. Kenapa, Fred? Kayak subjektif ya. Karena gue merasa bad guy-nya tidak mendapat yang setimpal. Itu aja sih. Apa Is kalau lu Is yang lu kurang suka Is? Sebenarnya plot twist-nya nggak terlalu mind blowing sih kalau gue. Iya. Maksudnya reveal-nya ya ketika yang si karakternya ternyata ditemukan di lokasi ini lagi ngapain gitu, itu kurang terlalu mind blowing aja sih. Gue juga dari awal sebenarnya dari yang ke satu juga rada mudah ditebak gitu, meskipun kadang mereka mencoba untuk menggocek beberapa kali, cuma masih rada gampang tertebak, itu aja sih mungkin. Kalau gue sih apa ya yang gue kurang suka ya, mungkin ini aja sih, konfliknya aja sih, premisnya sih. Gue kayak ya masih ngebayangin ya satu kasus pembunuhan yang dia dipanggil ke rumah kayak yang pertama, tapi udah yang pertama udah ada juga kan. Kayak gitu. Yang ini lebih kayak ya main game dan komedi, ya bagus aja, tapi nggak kurang juga sih menurut gue. Mungkin balik lagi selera aja sih kalau dari gue. Tapi yang nggak ada yang jelek kok di sini kayaknya. Karena kalau ini lebih ringan sih emang. Lebih ringan emang. Soalnya gue makan sambil nonton bisa tuh. Gue nonton sambil makan. Iya. Bener ya? Bener, sama aja. Yang pertama apa yang kedua yang bener? Sama. Ya begitulah. Lebih ringan aja ini yang kedua sih. Iya sih. Bagus lah. Intinya Glass Union menjadi salah satu tontonan yang menarik dan bagus banget. Jadi segitu aja dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Selamat malam.